Jadi pertandingan kontes besar kita kemarin antara Liverpool melawan Arsenal, kita berhasil mengumpulkan 122 poin dan mendapatkan 70 berlian kemenangan. Ulala. Nah, untuk komposisi pemainnya, kita memilih 7 pemain Liverpool dan 4 pemain Arsenal. Di posisi kiper kemarin ada Ramsdale berhasil mengumpulkan 3 poin, dan untuk di posisi back itu ada 4 pemain Liverpool. Ada Van Dijk, Tsimikas, Matip, dan Alexander-Arnold. Nah, Alexander-Arnold ini kita jadikan vice captain kemarin ya, berhasil mengumpulkan 28,5 poin. Dan untuk satu pemain Arsenal di belakang diisi oleh Tavares. Dan untuk di lini tengah kita memilih ada Sadio Mane, Saka, dan Emil Mistro. Mane kemarin berhasil mencetak gol ya, berhasil mengumpulkan 18 poin. Kemudian di posisi striker ada Muhammad Salah dan Diogo Jota, masing-masing berhasil mencatatkan di papan skor kemarin ya. Untuk Salah kita jadikan kapten kemarin, berhasil mengumpulkan 24 poin, dan Jota 11,5 poin. Nah, itu dia poin IPL fantasi kita kemarin di kontes besar. Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga, gua Bayu dan Raka. Jadi untuk episode kali ini biasa nih, episode khusus IPL fantasi, di mana ada pertandingan kontes besar antara Chelsea melawan Manchester United. Ini tim yang lagi di atas sama tim yang mau masuk 4 besar. Kirain sama tim yang mau degradasi. Kan bukan Norwich yang akan kita bahas, Manchester lah. Bukan. Manchester United. Iya. Lu suka ini deh ngundang naikin gula darah gue gitu. Jangan lah. Asam lambung gitu kan. Oke. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi nih berdiskusinya, nah, gue pengen ngajak kalian dulu, ini yang intinya nih, lu harus download dulu yang namanya aplikasi IPL Fantasi. Ini adalah game fantasi sepak bola yang membutuhkan analisa dan strategi dalam memilih pemain untuk menyusun tim di IPL Fantasi. Nah, di IPL Fantasi ini selain kalian berkompetisi, juga ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan yang dapat kita tarik di saldo GoPay atau link aja. Satu berlian kemenangan ini senilai Rp200. Dan enaknya lagi, berlian kemenangannya ini langsung cair pada saat pertandingan selesai. Jadi nggak usah nunggu lama-lama nggak usah nunggu sampai akhir musim. Pertandingan selesai langsung dapat berlian kemenangan gitu. Ada juga nih caranya untuk mendapatkan berlian kemenangan yang lebih banyak gitu. Caranya mudah. Cukup kalian pilih kontes besar. Kontes besar ini ya pertandingan besar atau partai big match. Salah satunya pertandingan antara Chelsea melawan Manchester United. Jadi jangan sampai ketinggalan, ada hadiah berlian kemenangan yang beribu-ribu di sini di kontes besar gitu. Cara download MPL fantasinya gimana? Rak, lu coba jelasin dulu dong. Sebelum orang-orang ini loh. Bingung. Jelasin, Rak. Bingung. Oke. Jadi cara download game MPL Fantasi ini gampang banget. Tinggal kalian masuk aja ke web browser itu, handphone kalian, terus ketik mpl.id. Jangan salah ya, jangan salah alamat ya. Atau bisa klik link di bawah ini aja di description box kita. Terus nanti kalian akan download aja tuh di web browsernya ada tulisan download sekarang, tinggal klik aja, nanti akan langsung terinstall di handphone kalian. Nah, untuk pertama kali yang harus dilakukan adalah kalian harus registrasi dulu. Jadi, dan registrasinya ini gampang banget karena hanya membutuhkan nomor handphone ataupun akun dari Gojek kalian. Nah, saat registrasi itu jangan lupa masukkan referral code kita. Ada nih referral code kita nih di description box juga ada. Nah, kenapa kalian harus memasukkan kode referral kita? Karena saat kalian memasukkan referral code kita, kalian akan langsung mendapatkan berlian bonus. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai registrasi tanpa referral code dari kita. Gitu. Nah, nanti setelah kalian registrasi, kalian akan langsung masuk ke aplikasi MPL. Nah, di aplikasi MPL ini jangan bingung, karena memang permainannya tuh banyak banget, gamenya tuh banyak banget. Gak cuma MPL fantasi aja, tapi ada banyak game-game casual lainnya, seperti yang seneng main biliar, jago main biliar, ada pool. Terus juga yang seneng adu ketangkasan, ada fruit dart, ada fruit chop gitu. Ada juga chess untuk yang seneng main catur gitu. Jadi banyak banget
game-game di dalam aplikasi MPL yang tentunya tidak akan membuat kalian bosan gitu. Jadi banyak banget kesempatan untuk memenangkan berlian kemenangan di aplikasi MPL. Nah, kita langsung ya ke aplikasi ke gamenya fantasy di MPL. Jadi dari home screen-nya MPL itu di tengah-tengah di bagian bawah itu ada opsi fantasy. Nah, itu tinggal langsung klik aja. Nanti setelah kalian klik akan muncul jadwal pertandingan yang banyak banget jadwal pertandingannya. Kenapa banyak banget jadwal pertandingannya? Karena di MPL Fantasy ini tidak hanya dari salah satu kompetisi aja, tapi dari berbagai macam kompetisi di seluruh belahan dunia gitu. Jadi tinggal kalian scroll aja tuh dari jadwal pertandingan tersebut, nanti kalian akan menemukan Chelsea melawan Manchester United. Nanti akan ada indikasinya bahwa itu adalah kontes besar dan berlian kemenangannya tuh banyak banget yang bisa dimenangkan. Nah, setelah kalian klik, kalian harus menyusun tim dari kedua klub yang berlawanan tersebut gitu. Jadi kalian memilih 11 pemain yang harus kalian pilih dengan modal 100 kredit poin untuk menyusun pemain dari kiper, defender, midfielder, dan juga penyerang. Nanti setelah kalian susun 11 pemain itu, kalian harus memilih kapten dan juga vice kapten. Selanjutnya adalah kalian memilih kontesnya. Nah, semakin besar kontes yang kalian ikuti, semakin besar pula hadiah berlian kemenangan yang bisa kalian menangkan. Jadi pilihlah kontes-kontes yang banyak berlian kemenangannya supaya saat menang itu hadiah yang bisa kalian tarik ke saldo GoPay ataupun link aja itu juga lebih besar. Jadi tunggu apa lagi? Segera download, mainkan, dan buktikan kalau kalian bisa menjadi master di MPL Fantasy ya. Oke. Nah, tadi udah jelasin oleh Raka. Nah, sekarang kita masuk ke menu hidangan utama kita. Ini adalah kontes besar. Pertandingan antara Chelsea melawan Manchester United. Rak, biasa head to head-nya nih gimana? Oke, jadi antara Chelsea melawan Manchester United yang kita tahu di beberapa tahun terakhir ini jadi rival yang cukup alot, tetapi memang sejarahnya Chelsea melawan MU itu selalu minim gol. Jadi dari 3 pertandingan terakhir itu 2 kali seri 0-0 dengan skor 0-0 termasuk pertandingan terakhir yang di musim lalu itu pertandingannya 0-0. Jadi dan di pertandingan yang paling terakhir itu dimenangkan oleh Chelsea. Jadi secara historis sih sedikit berimbang ya kalau menurut gua sih ya. Jadi pertandingan besok sepertinya dengan komposisi yang juga masih hampir sama ya musim ini dan musim lalu gitu. Jadi sepertinya akan berjalan alot juga untuk besok nih pertandingannya nih. Oke. Untuk jalannya pertandingan biasa nih, kita coba gambarin dulu nih. Untuk pertandingan antara Chelsea melawan Manchester United. Gimana, Bay? Kayaknya memang bakal ketat ya. Nah, Chelsea lagi tinggi-tingginya nih. Semangatnya gitu, dan MU mungkin masih agak-agak kendor gitu. Harusnya posisinya sekarang kalau di atas kertas sih Chelsea sih ya yang bakal menang ya. Apalagi pertandingan ini tuh di kandangnya Chelsea. Di kandang Chelsea betul, di Stamford Bridge. Kalau gue sih kayaknya bakal ngelihat MU lebih menahan dulu sih, nganderin counter attack gitu. Ya betul. Kalau gue sih mikirnya gini, gimana menurut kalian ya? MU bisa menahan serangan Chelsea hingga babak pertama gitu. Itu tanda-tanda MU bisa menang kalau gue bilang sih. Malah makin berbahaya buat Chelsea di counter attack. Tapi ketika Chelsea bisa nyetak gol cepat bahkan di bawah 20 menit itu bisa jadi pembantaian besar-besaran kalau gue bilang sih gitu. Gimana menurut kalian? Nah, kalau menurut gue sih gini sih, Bay. Sekarang nih Chelsea kan beberapa pertandingan terakhir ya, itu kan lagi krisis gol sebetulnya. Dari segi gameplaynya saat mereka kehilangan 2 striker sekaligus, Timo Werner dan Lukaku kan seperti sulit untuk mencetak gol gitu, lebih banyak berputar-putar bahkan malah back-backnya yang rajin untuk mencetak gol gitu. Dan memang PR banget untuk Chelsea kalau harus melawan tim yang bermain defensif ataupun counter attack gitu. Jadi Chelsea ini gue melihat bukan tipikal tim yang bisa bermain possession dengan baik. Jadi kan kalau kita lihat tim-tim yang mengandalkan possession dengan tiki taka gitu, itu kan mereka walaupun passing ada yang mencari ruang dan bisa diumpan terobosan gitu ya. Cuman kalau di Chelsea gue tidak melihat itu dari possessionnya. Jadi Chelsea ini lebih bagus bermain dengan strategi counter attack gitu. Jadi kalau misalkan MU memakai strategi counter attack mungkin akan kesulitan sebetulnya untuk Chelsea dan bisa jadi malah pertandingan yang skor kacamata ya, karena
Chelsea pun walaupun diserang dengan counter attack, gue sih masih yakin dengan tiga CB-nya dan juga ada Mendy di situ kan, itu masih akan bisa menahan gempuran dari MU gitu. Agak ketat sih. CB tapi rasa striker ya. Yoi. CB striker. Wingback-nya sih. Iya, ngeri emang sih. Tapi menarik sih ngelihat jalannya pertandingan nantinya nih untuk besok gitu. Kuncinya Oke. sih kayaknya di pertahanannya MU, asal pertahanan MU. Betul. Iya. Misal Betul. back line-nya. Lindelof. Gue nggak tahu Varane udah Bayi. sehat atau belum. Iya belum tahu. Pokoknya kalau asal nggak kena gendam aja, kayaknya bisa berjalan ketat. Yang lagi on fire juga De Gea sih. De Gea. Itu dia makanya. Iya betul. De Gea tuh Kan, lagi dan gue lihat juga bagus. Chelsea kayaknya udah nggak free flowing golin gitu loh. Nggak kayak Iya, Liverpool iya. walaupun kalah kan tetap ngegolin banyak gitu, ngerti nggak mas? Iya. Benar. Oke. Itu tadi untuk diskusi kita ya mengenai berjalannya pertandingan nantinya seperti apa. Oke. Sekarang kita ke pemain potensial dari kubu Chelsea dulu. Raka dong, siapa nih? Direkomendasiin. Iya dong. Jadi gue merekomendasikan untuk mengambil si Romelu Lukaku sih. Jadi gini, apa ya? Chelsea itu kan memang saat tidak punya striker itu kan kehilangan banget ya. Dan dengan adanya Lukaku dan juga support dari wingbacknya yang sangat menyerang, itu Lukaku ini satu dia body ball-nya luar biasa lah ya, bagus ya, semua tahu. Aerial duelnya bagus, tendangan kaki kirinya juga kencang, dan jangan lupa dia juga bisa tipikal striker yang bisa menarik lawan gitu dan menjadi magnet untuk back lawan dan pintar untuk memberikan passing and pass ke teman-teman yang lain gitu. Jadi Lukaku selain attacking threat-nya dengan gol-golnya, dia juga bisa membuka ruang untuk teman-temannya dan memberikan assist gitu. Jadi menurut gua ini komplit sih Lukaku, dan pastinya Lukaku ini kan pernah bermain juga untuk MU kan, yang waktu itu banyak juga dihujat gitu karena memang secara permainan belum dewasa kan saat itu, secara first touch-nya juga masih belum sebagus sekarang. Dan gue yakin sih Lukaku akan punya motivasi lebih untuk bisa membuktikan ke publik di Inggris sana, untuk fansnya Chelsea dan fansnya MU, bahwa dia itu adalah striker world class striker gitu. Dan walaupun kita tahu Lukaku melawan tim besar belum terlalu terbukti ya, baik di ajang internasional. Emang tim besar lawannya ini? Oh iya. Itu dulu. Berarti tim besar lah. bakal hat-trick. Berarti bakal Ya, makanya. Iya. Nah itulah. Berarti benar. Benar. Lukaku, Ini bukan, ambil lah Lukaku. Karena bukan lawan tim besar. kayaknya Chelsea lawan Norwich bukan lah. Chelsea lawan Manchester. Lu bela dong, Mi. Lu bela dong. Iya, gua nggak terima. Masa Manchester United bisa main sama Norwich? Nah. Oke. Jadi, kalau lu gimana nih? Enggak. Ini kan Lukaku udah lama nih nggak main ya. Nah ini lu yakin nggak besok bakal poin gitu? Lukaku. Gue yakin banget sih. Yakin banget kalau Lukaku ini akan poin. Karena ya itu dia itu penyerang world class striker, cuman memang kalau dilihat dari permainan Chelsea itu ya, midfieldernya dan pemain-pemain pendukung lainnya itu agak belum nyetel sih. Jadi Lukaku tuh udah lari duluan, tapi yang lain tuh kayak masih ngedribble satu langkah, satu sentuhan yang terlalu banyak gitu. Jadi saat sudah menemukan ritmenya Lukaku, midfieldernya Chelsea itu saat sudah menemukan Lukaku, harusnya Lukaku akan sangat-sangat meledak gitu. Dan gua rasa sih melawan MU besok, MU juga yang pasti gengsi dong kalau cuma bertahan doang gitu kan. Jadi ya pasti Lukaku akan punya celah untuk bisa mencetak gol ke gawang MU. Kalau bicara celah sih pasti ada. Ini pertahanannya MU kan yang kita tahu banyak celahnya ya. Gua ngeliat juga iya masih banyak PR di lini belakangnya MU. Artinya konsistensi itu belum ada gitu. Itu aja sih.
Dan gue emang agak ngeri sama Lukaku untuk game week kali ini. Oke, next. Kalau gue merekomendasikan Mendy. Nah, kenapa Mendy? Yang besok pastinya lawannya Ronaldo. Ada peluang juga sih untuk Greenwood dimainkan. Nah, Greenwood ini kan biasanya hobi nge-shoot dari jauh ya. Nah, ini bisa menjadi point save juga untuk Mendy gitu. Apalagi di IPL Fantasi kan. Nah, Clean sheet Ronaldo nggak Mendy? Clean sheet nggak? Ini sebenarnya pertandingan striker papan atas sih sebenarnya, Rak. Dari kubu Chelsea ada Lukaku, dari kubu MU ada Ronaldo gitu. Nah, pertahanannya bisa jadi poin pertahanan di setiap masing-masing tim ini baik Chelsea maupun MU bisa jadi pilihan bijak sih sebenarnya, karena kalau gua ngelihat bakal saling serang juga sebenarnya gitu. Nah, Mendy ini yang kita tahu juga baru kebobolan sedikit ya di kompetisi Inggris ini ya, Rak. Iya, dari open play itu baru 1 atau 2 gol dari open play. Nah, itu dia. Dan untuk game kali ini Dev Chelsea bisa menjadi pilihan yang bijak untuk IPL Fantasi, apalagi untuk Mendy gitu. Itu aja sih. Dari Bayu gimana, Bay? Kalau gua merekomendasikan posisi defender. Gua juga. Memilih Ben Chilwell. Oh, Ya memang sih antara Reece James dan Ben Chilwell. Cuman kalau ngelihat dari konsistensi kayaknya Chilwell sih. Dan kayaknya jatahnya Chilwell untuk game week ini nih melawan MU. Dari kemarin kan yang meledak kan banyak di Reece James kan. Kayaknya saat ada Chilwell, apalagi ketika ada Lukaku yang lebih berbahaya tuh Chilwell kalau gue bilang sih. Iya. Chilwell udah mencetak 3 gol walaupun belum tanpa assist karena memang posisinya benar-benar di depan kotak penalti gitu. Iya. Dan memang strateginya si Tuchel udah bilang sendiri wing back-nya itu ikut menyerang gitu. Jadi biar di depan tuh lebih banyak pemain masuk kotak penaltinya si Manchester United gitu harapannya. Dan Chilwell juga ngambil corner kick ya. Jadi harusnya ada potensi untuk poin assist selain dari poin gol tadi gitu. Oke, itu tadi dari kubu Chelsea. Sekarang kita move ke kubu Manchester United. Rak, Norwich. lu siapa, Rak? Norwich. Manchester, lu gimana sih? Lama-lama gue plastikin lagi lu. Tapi BTW kalau nggak pakai plastik dingin banget coy, di pucuk soalnya nih. Gitu ya makanya kemarin pakai plastik ya. Oke, gimana, Rak? Oke, jadi kalau dari MU gue merekomendasikan Ole Gunnar Solskjaer ya. Udah pensiun, woy. Udah nggak main. Gue merekomendasikan sang maestro di lini tengah yang di musim lalu sangat meledak, di musim ini di awal musim masih agak-agak meredup sinarnya dan sekarang sedang kembali hangat-hangatnya sinarnya itu ya, yaitu adalah Bruno Fernandes. Gua kira Bruno Fernandes ini Pogba red card. Oke. Si Bruno Fernandes ini kan di musim ini memang secara positioning di awal musim ya dia kan agak sedikit ke belakang ya. Cuma kan ya di beberapa pertandingan terakhir kalau kita lihat, kalau nonton pertandingan MU itu akan melihat bahwa Bruno ini senang mencari ruang di area-area garis kotak penalti. Jadi second line attackingnya dari MU tuh diisi banget sama si Bruno Fernandes. Dan Bruno juga kita tahu dia tetap menjadi penalti taker utamanya dari MU, ya kan? Dan gue yakin sih dengan kemampuan visinya Bruno Fernandes ini bisa membahayakan terutama saat MU melakukan counter attack ya. Saat MU melakukan counter attack, kasih bola ke Bruno Fernandes. Fernandes ini adalah salah satu pemain yang sangat cepat untuk melakukan passing ya. Jadi dia melihat dengan cepat terus melakukan passing dengan cepat juga. Tipikalnya kayak Jorginho, cuman dia lebih attacking. Kalau Jorginho kan lebih ke kayak box to box kalau yang sekarang ya, box to box midfielder. Cuman kalau Bruno ini attacking midfielder dengan visi dan juga kecepatan passing yang sangat bagus gitu. Nah ini yang berbahaya untuk defensifnya Chelsea gitu ya. Dan Bruno juga mengambil
beberapa free kick ya, saat Ronaldo tidak mengambil, terutama saat sudut-sudutnya sempit gitu. Jadi peluang untuk asisnya itu sangat tinggi banget, dan Bruno punya tendangan jarak jauh yang juga bagus juga gitu. Jadi dan melawan Chelsea, yang gue rasa Chelsea ini kegolan itu hanya dengan gol-gol kejutan gitu, dan Bruno Fernandes ini sangat-sangat mumpuni untuk mencetak gol yang mengejutkan gitu kan. Ya, gol kaget semua kalau Chelsea itu. Kalau cuma direct shoot itu Mendy itu masih jago banget lah. Cuman kalau yang crossing umpan tarik gitu kan, tiba-tiba Luxau kesurupan Roberto Carlos ya kan, tiba-tiba umpan tarik ke area garis kotak penalti luar, itu di shoot sama Bruno Fernandes, bisa kaget nih. Oke, itu tadi dari Raka. Sekarang ke gue ya. Kalau gue itu ngerekomendasiin striker papan atas, Ronaldo. Ini pasti udah auto main sih sebenarnya kalau Ronaldo. Nah, iya, Ronaldo. Jadi pertanyaan seperti yang tadi gue bilang ya, ini adalah pertandingan adu gengsi juga sih sebenarnya antara dua striker papan atas gitu. Ronaldo juga kemarin kabar buruk juga ya pas international break ya. Golnya dianulir. Portugal tidak lolos, belum lolos, harus ke playoff. Belum lolos. Jadi harusnya dia kembali ke Inggris ini bisa jauh lebih termotivasi lagi, apalagi MU juga kondisinya hampir sama kayak Portugal, lagi di bawah ya. Harusnya bisa membangkitkan moral lah di pertandingan ini, apalagi melawan tim peringkat nomor 1 di kompetisi Inggris gitu. Nah, Ronaldo sendiri nih gue lihat secara klinikal juga sudah sangat bagus ya. Di usia yang sudah tua tapi masih bisa mampu bersaing gitu dengan pemain-pemain muda lainnya. Nah, ya gitu aja sih kalau gue dari Ronaldo. Menurut lu gimana? Ada tapi Ronaldo kelihatan agak frustasi nggak sih akhir-akhir ini? Frustasi. Ya kan? Frustasi. Mulai menyalahin lucknya dia pasti. Mulai berkata-kata sepak bola it's all about luck gitu ya. Iya. Tapi kemarin di international break emang kurang beruntung dia. Harusnya gol kan, tapi nggak disahkan sama wasit gitu. Berarti tidak gol. Tidak gol ya. Kalau tidak disahkan berarti tidak gol. Harusnya. Nggak ada harusnya gol, dianulir ya berarti tidak gol. Oke, itu aja tadi dari Ronaldo. Harusnya bisa mencetak gol ya, dan ini kompetisi untuk striker papan atas juga sebagai pembuktian gitu. Harusnya moralnya dan motivasinya juga ada di pertandingan kali ini. Oke, Bay gimana Bay? Kalau gue ngambil penyerang yang lain yaitu Marcus Rashford, karena dari akhir-akhir pertemu dengan Chelsea yang berbahaya tuh Rashford. Dan yang ketemu di Champions siapa ya, Rak? Terus juga di Liga EFL yang berbahaya ya. Yang berbahaya Rashford sih. Dan hari ke hari kelihatan dia makin berbahaya karena kan kemana habis cedera panjang tuh. Dia baru main sebentar juga kembali dari cedera udah mencetak 2 gol. Dan masuk sebagai cadangan itu sudah 3 kali baru dari 4 appearance gitu. Harapannya sih semakin fit dan semakin menjadi starting, apalagi Cavani kan cedera. Harusnya Rashford bakal jadi pilihan utama lagi dari Ole untuk membantu Ronaldo gitu, karena Ronaldo kan masih kurang pressingnya. Rashford yang punya fisik dan masih muda harusnya bisa ngebantu press dan untuk counter attack lebih bagus gitu. Rashford dibanding Cavani. Rashford ini beberapa pertandingan juga merepotkan lini belakang Chelsea karena dia punya kecepatan yang bagus ya. Iya. Dulu waktu wingbacknya masih sering dikunci dengan Azpilicueta agak kesulitan gitu untuk mengejar untuk mengejar si Rashford, dan ya kita tahu wingback Chelsea ini kan senang meninggalkan pos-pos di belakang ya. Jadi jika Rashford dimainkan sebagai sayap kiri itu ya cukup berbahaya saat dia bisa cut inside ke depan gitu dan berhadapan 1-1 dengan Mendy, karena skill untuk one on one-nya juga bagus kan si Rashford. Cuma gue tertarik Sancho gimana ya? Sancho apa kabar ya? Tapi nih Rak, gue mau komentar sedikit untuk devnya Chelsea ya. Itu kadang suka meninggalkan pos, pas balik nggak bengong kan?
Enggak. Enggak. Pas balik megang lawannya bener satu-satu gitu. Gitu ya. Nggak tiba-tiba wingbacknya balik terus ngejagain center backnya. Tadi lo nanyain Sancho ya? Iya. Sancho gimana Sancho nih? Masih Main sulit nggak kayaknya nih? sih. Masih sulit kalau gue lihat. Sayang banget ya Sancho nih belum dimanfaatkan. Karena menurut gua pemain muda potensial gitu butuh banget jam terbang sih. Iya, sayang. Pokoknya dikumpulin aja nanti Van de Beek, Sancho, terus siapa lagi? Yang nggak dipakai. Jadi MUB ya? Jadi MUB. Iya. Kumpulin aja, gajinya gede lagi. Tapi menarik sih MU. Menarik MU cuy. Gaji pemain cadangan itu lebih tinggi di sono. Serius. Berapa? 500 juta ya? 500.000 pound sterling ya dia. Pokoknya kalau Van de Beek aja 102 ribu per week. Bruno 100 ribu per week. Oke. Sip. Bruno Udah. 100.000 per week. Ya ampun. Lebih gede Van de Beek. Nah, itu tadi udah kita jelasin ya untuk pemain potensial. Nah, kaptennya siapa nih? Kalau gue kapten, gue milih dari Chelsea sih. Kalau Lukaku main dan kelihatan David, gue ngambil Lukaku dulu kaptennya. Kalau gue di Manchester United itu ada 2 yang potensial, Ronaldo sama Bruno. Udah itu aja. Ya kalau gue juga Lukaku sih. Gue yakin Chelsea menang soalnya. Formnya lagi banget, lagi bagus. Enggak. Jadi untuk pertandingan kali ini MU bakal menyelamatkan Liverpool. Artinya Chelsea kalah, Liverpool bisa naik lagi gitu, dekat sama poinnya sama Chelsea gitu. Iya. Yoi. Oke. Cukup untuk episode kali ini kita udah bahas tuntas ya mengenai jalannya pertandingan, head to head-nya tadi seperti apa, dan yang terakhir adalah pemain potensial dan kapten gitu. Semoga apa yang kita sampaikan di episode kali ini bisa menjadi masukan buat kalian dalam menyusun strategi di IPL Fantasi gitu. Ingat, pemain-pemain kalian yang menentukan. Kita cuman memberikan gambaran saja gitu. Oke, untuk episode kali ini cukup. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.